Selamat datang. Karan akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Dan kita akan mulai berdebat lagi sepertinya. Hei, tunggu. Kau cipratkan bahan kimia apa padaku? Bahan kimia? Bukan. Ini air mawar. Disemprotkan pada semua tamu untuk menyambut mereka. Sangat lucu melihatmu bekerja seperti ini. Kombinasi yang luar biasa. Aku bodoh karena menganggap dia akan berperilaku baik hari ini. Tunggu sebentar, apa yang kau gumamkan? Mantra apa yang kau berikan? Kau mengucapkan mantra untuk membuatku jatuh cinta padamu, kan? Kau penggemar yang aneh. Kau bisa lakukan apa saja untuk menjadikan aku milikmu. Aku menyadari niatmu. Jangan bohong padaku. Aku tahu yang tadi kau gumamkan adalah mantra, oke? Ya ampun, aku itu berasumsi bahwa kau tidak punya pikiran, tapi ternyata kau ini pria yang menarik. Bagaimana kau bisa memiliki pemikiran seperti itu? Hei, tunggu. Kenapa kau tidak diam saja? Jika aku diam, siapa yang akan menjawab pertanyaan konyolmu itu, ha? Aku akan diam hanya jika kau menghilang dari pandanganku. Oh, kau mencuri kata-kataku lagi. Aku ingin menyuruhmu untuk pergi dari pandanganku. Kau lebih baik pergi dari Mumbai. Aku tidak mau melihatmu. Oh, kau ingin aku pergi dari Mumbai hanya karena kau menjadi sedikit terkenal. Kau merasa memiliki kota Mumbai. Dengar ya, aku tidak akan pernah meninggalkan Mumbai begitu saja. Kau harus ingat itu. Kenapa kau tidak mengaku kalau kau tidak mau pergi dariku? Sebenarnya itu adalah kebenarannya. Aku tidak akan pernah pergi darimu. Harus ada seseorang yang membawa orang gila sepertimu kembali ke jalur yang benar. Orang sepertimu tidak akan dibiarkan bebas berkeliaran. Hanya aku yang bisa membawamu ke jalur yang benar. Hanya aku, orang yang bisa mengendalikan dirimu. Dan hanya aku yang bisa mengontrol dirimu. Cukup. Jangan berani-berani. Kau melewati batasmu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Karena aku sadar kalau kau seorang wanita. Oh, halo? Siapa yang kau tantang? Terakhir kali kau menantang aku, kau kalah besar. Dan itu juga di permainan kriket. Apa kau mengerti? Apa ini? Jadi, kau tidak tahu apa yang kupegang ini? Aku tahu tongkat dandi. Kenapa kau bawa ke sini? Ini cukup berguna. Pertama, ini bisa digunakan untuk menari dan menghibur para tamu. Dan juga bisa digunakan untuk bertarung dalam sebuah argumen. Kalau kau memang ingin tahu, lihat saja. Ini, kau bisa saling pukul dengan tongkat ini. Benar sekali. Sebenarnya aku tidak suka pria ini. Orang ini selalu berargumen. Tunggu sebentar. Itu yang mau aku katakan. Aku tidak bisa mentolerirmu bahkan untuk sesaat. Kau mengerti? Benarkah? Wanita, macam apa kau ini? Kau menyiksaku. Kau sangat menjengkelkan. Oh ya Tuhan, aku merasa ingin memukulmu dengan tongkat ini. Tapi tolong jangan bertengkar denganku malam ini. Karena hari ini adalah pertunangan Risab. Dan aku sekarang tidak ingin merusak suasana hatiku. Oke. Baiklah. Hanya untuk malam ini. Ya, tepat sekali. Hanya untuk malam ini. Kenapa berhenti? Lanjutkan pertempurannya. Dengar baik-baik. Kalau kalian berdua tidak bertengkar, pesta ini akan membosankan. Aku tidak sabar untuk melihat kalian berdua bertengkar. Pasti menyenangkan melihat kalian berdua saling memukul. Serius, Pi? Kenapa aku tersenyum padanya? Kenapa aku tersenyum padanya? Pergilah. Aku punya banyak pekerjaan di sini. Ayo pergi. Dan mainkan Dandia. Ini penyiam air mawar. Panggilkan 2 orang lagi untuk bekerja ya. Sebelah sana belum kan? Iya, Ayo cepat. baiknya. 1 orang tidak akan bisa melakukannya. Tamunya banyak sekali nanti. Di mana Prita? Ada di pintu masuk. Benar. Ibu, aku minta Koki untuk memulainya dengan pakora. Semua sedang dilakukan. Jangan Sabar, khawatir. Bu. Bagaimana kalau makanannya kurang? Itu sangat semuanya memalukan. sudah diurus. Kau tenang Hanya saja. 1 orang yang berdiri di pintu masuk untuk menyambut para tamu. Sudah, jangan cemas. Ibu, tenang Rat, saja. Tambah orang lagi di pintu masuk. Ibu, ayo kita ke sana. Ya ampun, Ibu. Sristi, ikutlah denganku. Selamat. Selamat untukmu juga. Akhirnya hari yang telah kita nantikan tiba. Iya, benar. Ayo silakan masuk. Di mana Sherlyn? Dia akan segera datang. Aku menang. Aku menang. Sudah kubilang, jangan menantangku. Karena aku ini tidak pernah kalah. Aku dapatkan yang aku inginkan. Apa? Hei adikku,
Kau menang karena aku mengizinkanmu untuk menang. Aku berdiri di tengah jalan, percayalah padaku. Benarkah? Karena aku tidak ingin kau merasa sedih hari ini. Tidak percaya? Tanya pada Samir. Iya, itu benar, Karan. Aku diminta untuk membiarkanmu menang. Apa? Lalu kenapa kau menantangku? Karena kau ingin balapan dan aku tidak bisa mengatakan tidak kepadamu. Aku ingin kau bahagia. Jadi kau serius? Kalian ini sudah merusak kesenanganku. Omong-omong, tidak masalah. Ini adalah harimu. Bersenang-senanglah. Aku terlihat tampan? Kau terlihat hebat. Ini luar biasa. Tempat ini didekorasi dengan indah kan, Bu? Ini jauh lebih indah dari dekorasi pertunangan Kritika, iya kan? Kau benar, Raki. Dekorasinya sangat indah. Bukan begitu, Karina? Ibu, percayalah padaku. Aku sangat mengerti. Mereka sengaja merusak dekorasi rumah kami, Bu. Mereka tampak sederhana, tapi sebenarnya tidak. Dengar, Karina. Bukankah Sristi melakukannya atas perintah darimu? Lalu, dekorasinya, pilihan yang dia tunjukkan padaku tidak begitu bagus. Seandainya dia tunjukkan pilihan seperti itu, aku tidak menolak. Yeah. Aku beritahu ya, mereka terlalu pintar. Tapi kau tidak percaya padaku. Ibu, Ya? aku akan telepon dulu ya. Ya sudah. Salam. Selamat. Ayo silakan masuk. Silakan. Oh ya ampun, aku sudah menunggumu begitu lama. Kau cantik sekali Terima dengan kasih. gaun ini. Ayo silakan, ayo masuk. Risa, kau terlihat terganggu. Apa masalahnya? Aku harap semuanya baik-baik saja. Haruskah aku memberitahunya apa yang ada dalam pikiranku? Aku tidak ingin bertunangan, Prita. Risa, Maaf. apa ada sesuatu yang ingin kau katakan? Iya, Kalau begitu, katakan saja. Prita, kau sangat cantik. Apa? Tunggu. Tadi apa katamu? Dekorasinya sangat cantik. Aku rasa aku tadi mendengar yang lain. Aku pikir tadi. Apa yang kau dengar? Lupakan saja. Apa gunanya mengatakan sesuatu yang tidak kau katakan? Kau juga akan merasa canggung seperti yang aku rasakan. Kenapa canggung? Itu karena kau tidak seperti orang lain. Aku kenapa? Kau sangat sederhana dan juga sopan. Sebenarnya, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Aku ingin menunjukkan sudut di mana pertunangan akan berlangsung. Ini adalah area yang spesial. Pergilah dan temuilah Risa. Terima kasih. Terima kasih. Coba lihat. Ini adalah tempat upacara akan berlangsung. Kau dan Sherin akan bertukar cincin di sini. Coba kau lihat. Apa kau mempunyai kombinasi warna, tema, dan dekorasinya? Katakan sesuatu. Apa kau menyukainya? Kami memberikan perhatian khusus untuk sudut ini. Itu sangat bagus. Dan kami sangat bekerja keras. Prita, bisa aku ajukan pertanyaan? Sudah lama ada di pikiranku. Aku coba yang terbaik, tapi belum dapat jawaban. Tentu. Apa masalahnya? Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Tapi dari tadi aku lihat kau terlihat bingung. Pertanyaan apa yang tidak bisa kau temukan jawabannya? Tanyakan pada aku. Aku mungkin bisa membantumu. Jika kau Risa? bersamaku. Oh, kau di sini? Ya Tuhan, Sherlyn, kau terlihat sangat cantik sekali. Risa, pernahkah kau melihat gadis yang lebih cantik dari Sherlyn? Pernah. Mustahil, maksudku. Dia yang tercantik. Sangat cantik. Aku pikir kita harus meninggalkan pasangan yang sempurna ini. Sehingga mereka bisa mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Bukan begitu? Kuharap kau mengerti apa yang mau kukatakan. Mari kita pergi. Kau sangat tampan. Aku bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku?
Aku merasa terjebak. Apa yang harus kulakukan? Ketika waktu pertunangan semakin dekat, aku merasa lebih tertarik pada Prita. Aku akan kembali. Tunggu dulu. Kau mau kemana? Kenapa kau buat ekspresi aneh ketika kau melihatku? Jawab pertanyaanku. Apa kau punya perasaan benar atau salah? Hari ini pertunangan Risab. Seluruh keluarga ada di sini. Namun kau melakukan hal yang menjijikan seperti itu. Maksudku, kau tidak peduli dengan waktu atau tepat. Kau baru saja mulai menggoda. Sekarang aku mengerti maksudnya. Kau merasa C kan? C? Cemburu. Kau cemburu. Oh ya Tuhan. Aku memberitahumu sesuatu dengan sangat jelas. Aku tidak pernah merasa cemburu sedikit pun melihatmu dengan gadis manapun. Aku pasti akan mengasihi pilihannya. Cuma aku kasihan saja. Kenapa kau tidak mengaku kau suka padaku? Kau bisa melakukan apa saja untukku. Dan kau tidak tahan melihatku dengan gadis yang lain. Kau tidak bisa mengatasinya. Prita, aku sangat suka dengan kecemburuanmu. Bicara denganmu membuang waktu. Prita, para wanita akan datang dan pergi dalam hidupku. Kau akan selalu menjadi yang utama. Yang membuatku kesal. Aku tidak tahu kenapa aku bicara padamu. Minggir sana. Siapa dia? Namanya Prita. Aku punya hubungan dengannya. Lalu denganku apa? Denganmu akan kuberitahu. Ini dia. Karan memberitahu orang asing tentang hubungannya dengan Prita. Dan dia menyembunyikannya dari keluarganya. Aku ingin tahu kapan dia akan memberitahu kita semua. Hei Aksai. Aksai, apa yang terjadi? Kau ini kan belum menikah. Kau harus menikmati kebebasanmu. Aku pikir Kritika akan mengikatmu ke tali celemeknya. Sama sekali tidak. Sebenarnya aku tidak akan membiarkan dia pergi kemanapun. Sangat penting untuk mengingatkannya bahwa aku satu-satunya untuknya sekarang. Oh ya, kalian lanjutkan. Aku akan bicara dengan Lisa. Oh ya Karan, ngomong-ngomong, cinta rahasia bukan? Aku tahu. Semuanya tentang hubunganmu dengan Prita. Kau hanya tidak mengerti bukan? Aku pernah menjelaskannya padamu, tapi kau tidak pernah melupakannya. Bukankah aku sudah beritahu? Aku hanya memanfaatkan Prita untuk menyingkirkan Sofia. Kami tidak punya hubungan lain, oke? Ingat itu baik-baik, atau kau akan menghadapi murkaku. Kau mengerti kan? Oh, jadi begitu. Kau mencoba menutupinya dariku, Karan. Aku melihat kalian berdua bersama, dan aku juga mendengar percakapan kalian. Namun kau mencoba menyembunyikannya. Aku tidak akan mengatakan apapun kepadamu lagi. Aku akan membawa beberapa bukti lain kali, dan kemudian aku akan menghadapimu. Karan, kau memang benar. Aku harus melupakan kesalahpahaman seperti itu. Kau benar, ya. Ya, kau benar sekali. Ayolah. Kritika? Oh, sebentar, permisi ya. Ada apa, Karan? Kau seperti kehilangan semangatmu hari ini. Kau memberi nasihat dengan marah pada hari pertunanganku bahwa aku tidak boleh merusak gaya hidup bujanganku. Aku harus mengejar para wanita. Aku harus membuang Kritika dan melarikan diri, menikmati hidup. Apa kau tidak akan menghentikan Risab hari ini? Apa masalahnya? Aku sudah berusaha. Hatiku tenggelam. Karena aku sangat mengkhawatirkan Risab. Aku tidak bisa apa-apa. Lagi pula aku yang lebih muda. Apa yang harus kujelaskan kepada kakakku? Risab, dengar. Kau masih punya waktu. Kau masih bisa membatalkan pertunangan dan upacara ini. Apapun yang kau mau. Kau mengerti? Tidak peduli siapapun gadis itu. Semua gadis itu sama. Mereka terus mengganggumu setelah menikah. Ayo, pikirkan tentang itu. Sekarang kau bisa bicara dengan siapapun. Tapi begitu kau menikah, kau harus minta izin Sherlyn untuk bicara dengan siapapun. Mungkin saja dia bahkan tidak akan membiarkan untuk bicara dengan Prita. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang, Karan? Aku sama sekali tidak berpikir aku harus melakukan ini. Bisakah kalau pertunangan ini dibatalkan?
Kau itu aktor yang hebat. Untuk sesaat aku pikir kau benar-benar akan membatalkan pertunangan ini. Tenang, Risa. Ini adalah trik lemah karat. Dan dia juga menggunakannya pada pertunanganku. Kau tidak perlu khawatir. Dan itu adalah kegagalan besar. Dia mencoba meyakinkan aku untuk membatalkan pertunangan. Kuharap kau tidak termakan tipuannya. Begini Aksai, tidak masalah pertunanganmu dibatalkan. Karena aku yakin kakakku bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik darimu. Iya. Tapi kalau pertunangan Risap dibatalkan, maka kita harus memanggil ambulan. Itu omong kosong, Karan. Ini bukan omong kosong, Kak. Apa kau tidak mengenal ibu? Kalau pertunanganmu dibatalkan, dia mungkin terkena serangan jantung. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Benar kan? Sudah terlambat. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Tamunya berdatangan. Mereka tidak bilang kalau tamunya banyak sekali. Ada masalah besar, Nenek. Aku tidak mengerti bagaimana menanganinya. Tamunya begitu banyak, dan kami kekurangan staf untuk membantu. Sristi kelihatannya khawatir. Ini seharusnya tidak mempengaruhi upacara pertunangan Risap. Kurasa aku harus membantunya. Aku akan bertanya padanya apa aku bisa membantunya. Aku pergi dulu, Nek. Iya. Aku sudah memberitahu mereka bahwa aula ini tidak akan cukup untuk menampung begitu banyak orang. Tapi kau tahu, apa yang dilakukan Samir di sini? Permisi sebentar. Mengapa dia mengutus Sristi? Ya Tuhan, apa yang salah dengan pria ini? Semua gadis mengikutinya. Aku akan meluruskan masalah ini. Samir? Iya, ada apa? Mengapa kau mengikuti Sristi? Oh, jadi dari tadi dia mengikutiku. Tapi dia bilang dia sedang melihat gadis-gadis cantik. Benar-benar pembohong. Kenapa? Ayo. Tapi... Apa kau sudah gila? Hah? Kenapa kau mengikutinya? Dengar, jika kau ingin menggoda atau sekedar mengobrol santai, ada begitu banyak gadis di sini. Pilih seorang gadis yang cocok dengan statusmu. Maksudku, Sristi, pilihanmu bisa jauh lebih baik, benar kan? Tidak, Bibi. Kau ini salah paham. Aku sama sekali tidak berniat untuk menggodanya. Sebenarnya, aku hanya ingin membantunya. Membantu? Ya, mereka tidak memiliki staf catering yang cukup. Dia khawatir karena ada begitu banyak tamu yang harus dilayani. Oh. Apa kau yakin? Maksudku, aku tidak bisa melihat ada kebingungan di sini. Iya, Bibi. Aku sangat yakin. Aku mendengarnya. Dan aku tidak ingin ada yang salah dalam acara pertunangan Risap ini. Jadi aku berpikir untuk bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Bisa aku pergi sekarang? Tidak. Kau tidak boleh pergi. Dia mungkin sekarang butuh bantuan kita. Seperti yang aku katakan, kau tidak bisa pergi. Dan jika aku melihatmu membantunya, aku tidak akan membiarkanmu. Lalu acaranya? Aku tidak peduli dengan acara ini. Aku tidak ingin acara ini berjalan lancar. Tapi... Tidak lagi diskusi. Ketika aku mengatakan sesuatu, itu akan terukir di batu. Ngomong-ngomong, kau siapa? Ha? Kau adalah bagian dari keluarga Lutra, tapi kau tetap seorang pelayan. Jadi tetaplah pada batasanmu, oke? Dan jangan lupa apa yang sudah aku katakan. Keluar. Kakak, Ya? ada apa? Apa kalian berdua merencanakan sesuatu? Raki, apa yang akan aku rencanakan? Aku hanya menghibur para tamu di pesta ini dan aku hanya mengawasi pengaturannya saja. Bagaimanapun juga, ini adalah pertunangan Risap dan Sherlyn. Semuanya harus sempurna, kan? Oh, manis sekali. Tidak seorang pun yang berpikir sepertimu. Nyonya Kurana dan yang lainnya juga ada di sini. Sebentar ya. Oh ya, silakan duluan saja. Kau bilang padaku katanya kau punya rencana. Gadis bernama Prita itu terus menghinaku lagi dan lagi. Apa kau tahu betapa terhinanya aku ini? Kau mengatakan padaku bahwa kau akan membalas dendam. Aku minta maaf, Di. Tapi aku pikir kau tidak melakukan apa-apa. Tolong beritahu aku apa rencanamu. Apapun yang aku lakukan adalah untuk kebaikanmu. Jadi santai saja dan percayalah padaku, oke? Raki? Sebentar. Ya, Kakak. Aku mengatakan ini adalah upacara pertunangan Risap dan Sherlyn. Jadi Sherlyn seharusnya bersama dengan Risap, kan? Oh, mengapa kau tidak membawanya pada Risap? Iya, tentu saja, Kakak.
Kenapa tidak terpikir ya? Aduh, aku akan mengantarnya pada Rishab. Ayo, Shirley. Kenapa kau tidak dengan Rishab? Itu tidak bagus. Ada apa ini? Tunggu. Nah, Rishab, hari ini hari spesial untukmu dan Shirley. Kau malah mengobrol dengan Ruh, Kritika, dan Mahes. Gadis malang ini tidak punya pilihan selain bersama kami. Itu tidak bagus, Rishab. Kalian berdua akan segera menikah, bukan? Jadi biasakan berada di dekatnya sepanjang waktu. Dan kau harus menghabiskan hidupmu bersamanya. Nah, itu benar. Kau juga harus bersama suamimu. Tapi kau malah sibuk melayani para tamu. Sudah sana. Apa kau tidak malu? Banyak tamu di sini, pikirkan itu. Aku tidak peduli, kau adalah istriku. Aku tidak melakukan kesalahan. Bagaimana menurut kalian anak-anak? Kami menikah sudah 26 tahun. Apa kami masih bisa tetap bersama? Paman pasti bisa, Paman. Dan Bibi sangat cantik. Ayo lakukan saja. Tentu saja, Ayah. Silakan. Haruskah? Apa kau yakin? Baiklah, ayo kita lakukan. Kalian semua tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa mendukungnya? Aku akan kembali. Hai. Hai, kalau kau sudah selesai main petak umpet, beritahu aku apa yang kau inginkan. Aku ingin tanya di mana kamar kecilnya. Oh, tidak ada kamar kecil di sini. Kau harus pergi ke kamar kecil milik ibu. Lokasinya cukup dekat. Kau tahu di mana itu kan? Oke. Tunggu dulu. Kau mau pergi? Kemana? Kamar kecil? Ya, kami bersenang-senang di pertunangan Kritika. Kami berdua terkunci di kamar mandi. Apa kau ingat itu? Dengar dulu. Aku tidak ingin keluar karena ada orang di luar. Itu saja. Kau berbohong sekali lagi padaku. Kau harus aku bahwa kau ingin menghabiskan waktu bersamaku. Itulah alasannya kau tidak mau keluar dari kamar mandi. Baiklah, terserah kau saja. Aku ingin dikunci di kamar kecil bersamamu. Oke? Itu baru gadis yang baik. Kau hanya harus mengakuinya. Kenapa kau selalu harus seperti ini dan bertengkar denganku? Aku sudah buktikan maksudku. Sekarang kita pergi. Karan, kemarilah. Halo, Nenek. Apa yang kau bicarakan? Oh, aku bicara tentang pergi ke tempat favorit Prita. Tempat yang mana? Prita, tolong beritahu Nenek. Ibu, dia... Aku tahu dia... kau pasti mengganggunya lagi. Tidak, Nenek. Mana mungkin aku mengganggunya. Tanya saja pada dia. Aku tahu kau itu sangat nakal. Jangan mengganggunya. Nenek. Iya, Ibu. Nenek. Dia itu sangat menyusahkan aku. Tolong beri dia pelajaran yang baik. Ibu, jika Ibu melakukan ini sejak masa kecilnya, dia tidak akan menjadi anak nakal seperti itu. Iya, itu pasti membuatnya sakit. Nenek, jangan begitu. Barusan Nenek mempermalukan aku di depan Prita. Tenang saja, kau itu cucu kesayangan nenek. Kau adalah yang paling kusayang. Lihat, dia sudah pergi. Sekarang beritahu nenek kemana kau akan pergi. Aku tidak mau pergi. Permisi, aku harus terima telepon dulu ya, Nenek. Ya? Dia bohong lagi. Sherlyn, dupa tamu jatuh. Itu tidak benar. Aku benarkan ya. Sebentar. Ini seperti ini. Kau pikir kau cukup pintar, Prita? Aku akan memberimu pelajaran. Aku akan memberimu pelajaran sampai kau akan malu menghadapi Rishab lagi. Kau tidak perlu membetulkan dupa taku. Tapi aku tahu, kau sengaja datang di antara Rishab dan aku. Kau ingin aku melepaskan tanganku darinya. Tidak apa-apa.
Tunggu dan lihat saja apa yang akan aku lakukan. Ini dia, sudah selesai. Kau terlihat sangat cantik. Sherlyn, kau baik-baik saja? Saat Prita ada di sini, semuanya sempurna. Kau benar. Tidak perlu memujiku seperti itu. Tapi kami ingin memujimu. Aku cukup senang dengan persiapan yang kau buat. Aku merasa sangat senang. Tempat ini begitu damai dan terasa begitu akrab. Benar kan, Sherlyn? Iya. Aku sangat senang kalau kau menyukai dekorasi ini, Risa. Prita, aku menyukai segalanya. Aku suka caramu, Sristi, ibumu, dan juga nenekmu menjaga semua tamu yang datang ke sini. Itu terpuji. Tolong jangan katakan itu. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Sudah seharusnya aku berterima kasih padamu, Prita. Kau telah mengatur acara ini dengan baik dan menjadikan malam ini sangat berkesan bagi kami. Terima kasih untuk itu, Prita. Iya, pertunangan kita akan berkesan. Tapi karena alasan lain. Dan alasan itu akan sangat tidak terduga. Prita, kau telah membantuku menjadi teman yang baik. Tapi aku juga seorang pengusaha yang baik. Aku bisa mengenali orang yang berbakat dengan mudah. Oh tidak, apa yang terjadi dengan lampunya? Aku akan periksa pasokan listriknya. Semua akan baik-baik saja. Sebentar ini ya. bukan masalah, bukan masalah. Kenapa lampunya tiba-tiba padam? Ya, ini kan adalah tempat yang kecil. Selain itu, AC-nya tidak berfungsi. Sristi, kenapa lampunya mati? Apa ada sesuatu yang salah? Apa yang terjadi dengan lampunya? Aku akan periksa dulu ya, Bu. Ya, periksa juga sekringnya ya. Prita, Sristi ambil penerang dan ikut aku. Aku akan pergi dan periksa. Ya, sana. Cepat periksalah. Iya, Aku Bu. mau ke Hati-hati sana. ini Ya. gelap. Hei, Sabir, Karen. Kenapa dengan listriknya? Ayo pergi sana dan Jangan periksa. khawatir, kami akan periksa. Ayo. Ini sangat panas. Kau baik-baik saja, sayang? Orang-orang ini sangat payah. Siapa yang mengadakan pesta seperti ini? Kenapa bisa padam? Ibu tidak tahu. Ibu, aku akan kembali. Kotak sikringnya ada di sini. Ayo, hati-hati, gelap sekali. Ini dia. Ini. Ibu, sikringnya hilang. Bagaimana mungkin sikringnya bisa hilang? Bisa saja ada di lantai. Ayo, gunakan senternya. Iya. Ibu, aku rasa seseorang tidak hanya melepas sikringnya, tapi juga membawanya pergi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Risa memberi kami kontrak karena dia mempercayai kami sepenuhnya. Kami telah mengecewakan semua orang kalau begini caranya. Dia percaya pada kita. Bisa saja dia memesan aula yang besar, tapi dia memesan aula kita. Ibu rasa ada seseorang yang telah sengaja merusak acara ini. Makanya dia sengaja memadamkan listriknya. Kira-kira siapa yang sudah melakukan hal kotor seperti ini? Bibi yang lakukan ini ya. Maksudku, ini pekerjaan Bibi? Siapa lagi yang bisa? Kau ragu padaku? Tidak sama sekali. Tapi aku harus mengatakan, aku sangat terkesan. Saat ini orang-orang baru saja mulai mengatakan, apa yang terjadi dengan lampunya? Di sini sangat panas. Selesaikan pertunangannya dengan cepat, hingga kita bisa kembali ke rumah. Aku harus mengatakan, kau telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ini luar biasa. Aku akan bertunangan dengan Risab dan Prita. Prita akan menjauh dari Risab. Karena Risab akan dipermalukan di depan tamu pentingnya saat ini. Luar biasa. Kau benar. Aku Karina. Aku tidak beristirahat sampai aku mencapai apa yang kurencanakan. Aku mendapat ide cemerlang. Mematikan lampu ini, Risab yang malang. Sekarang, Risab tidak punya waktu untuk memperlihatkan ketertarikannya pada Prita. Risab yang malang. Lihatlah, dia harus mempermalukan Prita malam ini di depan para tamu. Apa yang harus dilakukan? Bibi, bagaimana kalau lampunya nyala lagi? Bagaimana bisa menyala? Tidak ada sekringnya. Bagaimana jika mereka tahu kalau semua itu adalah rencana kita? Maksudku, orang-orang tahu kau tidak menyukai Prita. Kau ini bagaimana? Bibi mana yang ingin merusak upacara pertunangan keponakannya? Ada beberapa bibi yang jahat. Kau gadis yang nakal. Tunggu dan lihat saja. Aku rasa Sanju yang melakukannya.
Dia melepas sikringnya dan dia membawanya pergi dari sini. Sanju? Sudahlah, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Tolong beritahu aku solusi untuk masalah ini. Apa kita harus panggil tukang listrik? Ayo kita panggil. Tidak, Prita. Petugas listrik mungkin akan datang ke sini, tapi Bobby akan datang ke sini 2-3 jam lagi. Sampai saat itu, apa orang bisa bertahan tanpa listrik? Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Ada masalah apa? Kami telah menemukan masalahnya, tapi kami tidak bisa menemukan solusi untuk masalah ini. Itu bukan masalah. Jelaskan padaku, aku akan berikan solusi. Begini, Karan. Sikringnya hilang dari kotak sikring ini dan sulit menemukan tukang listrik di daerah sini. Nyonya, kau tinggal di dekat sini kan? Iya. Apa bisa kami gunakan sikring rumahmu dulu? Oh iya, kenapa tidak terpikirkan dari tadi ya? Kau itu tidak pintar. Samir. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud begitu. Biar aku saja yang mengambilnya, Bu. Samir, bantu dia. Tapi Dia aku... mungkin butuh bantuanmu. Ayo pergilah, pergi. Baiklah. Aku datang dari aula dan para tamu sangat terganggu. AC tidak berfungsi, bahkan lampunya juga padam. Iya, aku tidak tahu bagaimana kami akan menangani semuanya. Bagaimana kalau berdansa denganku? Apa? Iya, setiap kali orang bosan dan tidak tahu harus berbuat apa, Bollywood selalu datang untuk menyelamatkan. Ini bisa menghibur orang dan suasana menjadi bersemangat. Apa yang dia bicarakan? Aku tidak bisa memahaminya. Simpan saja untuk dirimu sendiri, sudah. Izinkan aku jelaskan padamu, ikut denganku. Ibu! Halo semuanya. Boleh aku minta perhatian kalian? Tidak ada pemadaman listrik di sini. Faktanya ini adalah rencanaku. Kami ingin mengejutkan Risa. Kami punya kejutan romantis untuknya. Apa yang Karan katakan? Ada pemadaman listrik. Bibi, kenapa Karan berbohong? Kau melepas sikringnya, bukan? Ya, benar. Aku yakin Prita sudah menemukan solusinya. Kupikir mereka merencanakan kejutan. Iya, benar. Risap itu bukan hanya saudaraku. Dia adalah mentorku, filsufku, dan pembimbingku. Kami telah merencanakan kejutan ini untuknya. Hari ini kami akan memberitahu kalian sesuatu. Hanya Risap dan Sherlyn yang mengetahui. Kisah cintanya. Aku akan ceritakan bagaimana kisah cinta mereka dimulai. Dengarkan baik-baik. Dan kami telah mengatur kejutan ini untuk memberitahu kalian bagaimana Risap jatuh cinta. Hai Sherlyn, Nenek dan Nyonya Aurora, kalian pasti lelah. Silakan duduk dulu dan kami akan kembali dalam 1 menit. Oke. Untuk menghibur orang-orang, mereka mengarang cerita. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Tapi aku tahu kalau cerita ini ada benarnya. Saat aku jatuh cinta pada Prita, semua orang mengira aku jatuh cinta pada Sherlyn. Aku ingat perjalananku jatuh cinta dengan Prita, tapi semua orang mengira aku jatuh cinta pada Sherlyn, bukan pada Prita. Mereka akan sajikan kisah cinta Prita dan aku, tapi semua orang salah mengartikannya sebagai kisah cinta Sherlyn dan aku. Halo Salil. Iya, listriknya belum hidup. Hari ini pertunangan kakakku. Kau ingin aku wawancari model? Tidak boleh. Ya, kalau begitu baguslah. Omong-omong yang aku harapkan, dia harus mengikuti aturan berpakaian kita. Warna putih. Ibu, kau? Iya, aku di sini untuk menemui Tuan Risap Lutra untuk lamaran pernikahan. Oke.
Apa boleh aku bantu? Untuk apa? Apa aku meminta bantuanmu? Apa aku terlihat seperti gadis yang sedang kesusahan? Aku tidak seperti itu. Tunggu saja. Terserah kau. Pria macam apa kau ini? Aku menolak untuk menerima bantuan karena aku tidak ingin menyusahkanmu. Tapi kau baru saja berpaling dari tanggung jawabmu. Sristi, aku mendengar ada suara. Apa kau bicara denganku atau dengan si Kring? Bisa kau membantuku? Kenapa tidak? Kau tahu, kau harus menggunakan nada ini saat bicara denganku. Aku menyukainya. Biasanya, begitulah cara gadis-gadis yang baik dan cerdas bicara. Ayo cepat. Samir! Ya Tuhan! Samir! Samir! Buka matamu! Tolong buka matamu! Apa yang terjadi? Tolong! Tolong! Samir! Ya Tuhan! Jantungnya tidak berdetak. Jangan-jangan dia... Jantung itu ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Kalau ingin mengecek yang benar. Minggir! Kau tidak apa-apa? Kau? Bangun! Bangun! Tunggu. Berani sekali kau ya! Kau ternyata hanya pura-pura. Ini tidak lucu. Apa kau tidak waras? Berani sekali kau ya melakukan ini padaku. Tenang. Kau juga pura-pura kecelakaan untuk menipuku. Anggap ini sebagai balas dendam. Kita sudah impas sekarang. Dasar tidak waras. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku Sristi, tidak terima. tenang. Kendalikan dirimu, Sristi. Dan sekarang biarkan aku melepaskan si Kringnya dulu. Hei, ada apa ini? Hei, tunggu dulu, tunggu. Aku akan terus memukulmu karena kau sudah keterlaluan. Aku stres gara-gara masalah ini, tapi kau sempat-sempatnya masih bisa bercanda. Kau itu benar-benar gadis yang aneh. Kakakmu adalah seorang dokter. Kau seharusnya tahu bahwa jantung manusia ada di sisi kiri, bukan di kanan. Kau harus belajar atas kesalahan yang kau buat. Aku akan pasang si Kringnya dulu. Tidak, aku saja yang pasang. Ayo lakukan. Nona, kau sempurna sebagai model. Model? Mustahil. Aku Sherlyn Kuhrana. Aku datang ke sini dengan lamaran pernikahan untukmu. Aku menyukaimu, Sherlyn. Kau menyukaiku? Karisa, apa menurutmu Sherlyn adalah seorang model? Iya. Bagus sekali. Omong-omong, Rishabh, kau harus berdansa dengan Sherlyn. Apa kau lihat? Maukah kau mendengarkan bibimu ini? Kau tahu kan, semua orang di keluarga Lutra tunduk padaku. Apa aku benar? Pestanya belum berakhir. Masih banyak lagi yang akan datang. Bibi, maksudku ibu. Ya, tentu saja. Pesta baru saja dimulai. Selamat bersenang-senang. Sherlyn, maukah kau menikah denganku? Iya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka bersikap begitu? Aku tidak pernah melamar Sherlyn.
Kau lihat, aku bisa memasang sikringnya dengan sempurna dan lampunya kembali menyala. Kerja bagus, Risti. Kau luar biasa. Aku akan pergi dan memberitahu Karan kalau aku melakukan semuanya sendiri. Dia pasti akan senang mendengar ini dan dia akan mengizinkan aku untuk berfoto bersamanya. Sarla, lilin yang kau nyalakan itu sangat indah, sangat cantik dan romantis. Itu pemandangan yang indah untuk dilihat. Itu sangat luar biasa. Pemain kriket menjadi penari hebat hari ini. Terima kasih, terima kasih. Kerja bagus. Aku sangat bangga padamu. Terima kasih. Terutama kejutan ketika lampu padam. Kami pikir ada pemadaman listrik, tapi ternyata... Karan, aku ingin mengatakan sesuatu. Terima kasih banyak.